Oke, lanjut lagi. Kemarin materinya agak berat ya. Kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Ini kemarin mikir gimana cara jelasin dengan yang gampang gitu. Karena ini kena di bagian yang the weird parts of JS gitu ya. Jadi kayak ada asinkronus, ada sinkronus, apa itu. Tapi kita lanjut dulu aja. Nanti kapan-kapan kalau uh, saya lebih paham, saya bakal cari cara jelasin yang lebih gampang. Tapi kita ikutin dulu aja ini. Jadi di sini comments are run serially. Jadi di sini si Cypress bilang setelah test function is selesai dijalanin, ya kan, Cypress akan bekerja mengeksekusi komen ya yang di enqueue, yang diantriin menggunakan cy titik dan comment chain ke belakangnya. Jadi sama si Cypress satu function ini itu diambil kemudian diantriin gitu ya. Antrinya sesuai apa? Sesuai barisnya. Jadi yang ada di dalam sini itu dijalankan secara sinkronus. Jadi ada sisi sinkronusnya, ada sisi asinkronusnya. Nah, ini yang konsep yang benar-benar teman-teman harus pahami. Jadi dia jalanin satu function ini, dia cek semua, ini berjalan secara asinkronus nih, dimasukin ke dalam apa ya, sebuah antrian queue gitu yang ada dalam CY ini. Jadi semua yang khusus ada CY-nya itu akan dijalanin secara serial, tapi diambil dulu semua, dijalanin dulu semua, terus diantriin, dijalanin satu persatu. Nah, dikasih nomor sama dia nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dijalanin satu persatu. Jadi satu persatu yang dalam chain ya. Misalkan di sini ada visit, ini ada dot apa lagi di dalam belakangnya, berarti ini nomor satu, dotnya setelah visit itu menjadi yang kedua antriannya. Jadi antriannya 1, 2, 3, 4, 5. Terus dieksekusinya seperti apa? Dieksekusinya itu seperti ini. Visit a URL, ya kan, diambil, dia buka URL, kemudian dia find by element, kemudian perform click on that element, grab the URL, assert URL into include specific strings. Nah, kayak gitu. Jadi dia melakukan semuanya ini itu berdasarkan urutan kalau sudah dimasukkan ke dalam antriannya dia. Nah, this action will happen serially, one after another. Ya, jadi action ini akan jalan serial satu persatu, ya kan? Tidak dilakukan dalam paralel. Kenapa? Tidak dalam waktu yang sama karena ini. Nah, untuk mengilustrasikannya, kita lihat lagi contoh list of action yang ditunjukin sama si Cypress. Jadi visit URL ya kan, dia tunggu sampai semua resource dan event itu external resource selesai di load semua. Nah, dia tunggu. Dia visit, kemudian dia tunggu. Dia find, dia cari selektornya, kemudian dia retry. Nah, ini yang bagian-bagian magic yang dikerjain sama si Cypress. Jadi kita nggak perlu nyuruh secara spesifik gitu ya. Tunggu sampai si asetnya ke load semua. Itu nggak usah. Ini si Cypress yang ngatur. Kalau di Puppeteer, kalau nggak salah kita harus ngasih nih, terus dikasih dot, wait page to load, kalau nggak salah. Nah, kalau di Cypress nggak usah. Kamu tinggal kasih ini aja, kayak visit gitu aja. Nanti dia otomatis, ya, di-handle sama Cypress, dia bakal nungguin sampai semua resource ke load. Kemudian find element by selector juga kayak gitu. Dia bakal nge-find elemennya by selector, tapi dia akan menunggu dan nge-retry sampai si DOM ini ketemu. Cuma kemarin ada case-nya adalah dia bakal nunggu sampai berapa timeout-nya. Itu bisa kita atur di config. Kemudian dia bakal perform click on that element. Jadi kalau elemennya ketemu, dia bakal klik. Kemudian dia bakal nunggu dulu. Ada nggak nih elemen? Elemennya ketemu. Tapi si elemen ini elemen yang bisa diklik apa enggak? Nah, bisa jadi suatu saat si button ini ke hidden, ketutupan separuh gitu kan. Atau posisinya lagi disabled gitu. Nah, ini dihandle sama Cypress. Jadi kita nggak menyebutkan secara spesifik. Jadi ketika ketemu elemen, kalau masih pakai yang Puppeteer lama itu kita harus pastiin dulu tuh elemennya itu bisa diklik gitu kalau nggak salah. Nah, ini dia nggak, dia udah handle sendiri.
Kemudian grab di URL, nah ngambil URL-nya, itu nggak pakai nunggu apa-apa. Kemudian mengassert. Nah, dan retry sampai assertion-nya pas. Retry-nya sama kayak tadi, dia bakal nge-retry sampai sekian detik, sampai sampai time out. Ketika sudah time out, dia bakal udah nggak ngapa-ngapain lagi. Dia bakal masih keputusan bahwa ini salah, ini benar, atau ini pas, or ini fail, gitu kan. Jadi seperti yang kita bisa lihat di atas ini, si Cypress melakukan banyak extra work tuh untuk memastikan state of the application. Jadi state-nya aplikasi itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, masing-masing komen ini ya kan bisa selesai dengan sangat cepat. Jadi kita bakal kayak flash gitu. Cepet. Tapi ada lagi komen-komen yang lain yang membutuhkan beberapa detik lebih lama untuk menyelesaikan. Nah, kayak walaupun beberapa komen itu bakal selesai dalam beberapa detik. Nah, tapi ada lagi komen-komen yang bisa jadi lebih lama, kayak CI visit ini kan pasti naturally dia bagi lebih lama daripada uh, nungguin timeout-nya, karena dia pasti bakal nungguin semua aset gitu kan. Aset load tergantung kita nih, mau kita lagi ngetes di dalam lokal atau kita lagi ngetes di mana. Kalau bisa sih lokal kan. Nah, kalau lokal data load-nya kan cepat. Tapi ketika lokal juga ada dua versi. Ada juga dev yang naruh kontennya itu di CDN gitu kan. Nah, dia pasti masih download lagi gitu. Nah, tergantung kita nanti kita naruhnya itu aset-asetnya apakah sama-sama di lokal atau ada aset yang di luar. Kalau ada yang di luar berarti kita harus nunggu internetnya. Nah, kayak gitulah. Nah, konsepnya adalah setiap wait dan retry yang dibutuhkan untuk memastikan step itu sukses harus selesai sebelum next step-nya dimulai. Jadi kayak gini, dia visit ini. Nah, ini bakal nungguin dulu. Nggak mungkin kan kita nggak bisa visit, terus kita cari selektornya. Pasti fail. Maka ini pasti nungguin dulu dan pasti await. Bukan await. Pasti nungguin dan ngedelay pastilah. Nah, itu dia. Kalau dia nggak selesai, maka ketika yang kita cari ini, misalnya kita visit, tapi yang kita visit ini nggak ketemu URL-nya. Nah, itu dia bakal stop. Kok semakin kecil? Nah, ini ya. Dia bakal stop. Nah, ketika stop, dia bakal fail. Ketika fail, dia nggak bakal nurusin komen-komen yang bawah. Karena pasti bawahnya juga secara logika pasti gagal gitu. Nah, kita bakal stop tesnya. Dan kita bakal ngasih dapet responsnya bahwa tesnya fail. Oke. Kemudian the Cypress comment queue. While the API is similarly to promise. Nah, nih. Kemarin saya bilang promise ya kan. Ternyata sama si Cypress ini bukan promise, tapi dia pakai then. Oke, kita baca. They are not promise. Mereka bukan promise. There are serial comment passed to a central queue. Jadi serial comment yang dikirim ke central queue to be executed asynchronously at a later date. Jadi dia then itu dijadikan serial comment yang bakal dieksekusi nanti belakangan. Nah, this komen-komen ini are didesain untuk deliver deterministic, repeatable, and consistent test. Ya, mungkin harapannya si Cypress gitu ya. Kemudian hampir semua komen yang dibuat itu ada retriability-nya. Okay. Tanpa retriability, assertion bakal gagal secara random. Ini namanya ada assertion yang gagal tuh random gitu. Kadang benar, kadang salah, kadang fail, kadang pas gitu. Itu namanya flaky test. Nah, istilahnya di sini. Nanti kalau teman-teman lihat di Cypress terus ada yang bilang flaky gitu. Tesnya itu ya ini lead to flaky or inconsistent result. Jadi tes kita yang kita buat itu dia tuh berubah-berubah hasilnya. Kadang pas, kadang fail. Nah, itu namanya flaky. Jadi nanti kalau ke belakang saya bilang ada flaky test, ya itulah dia yang biasanya disebut dengan tes yang apa ya? Gak jelas, kadang benar, kadang salah. Jadi sebenarnya yang mana gitu kan. Oke. While Cypress is built using Promise, ya. Promise-nya datang dari Bluebird. Bluebird itu library JavaScript. These are not what we expose as comments and assertion on CY. Jadi di CY itu, CY komennya Cypress dia nggak menggunakan ini.
If you like to learn about more handling asynchronous Cypress comments, please read our core concept guide. Ya, nanti ada lagi. Oke, panjang ya. Nah, ini berat ini saya jelasin agak ribet. Nah, comment also have some design choice that developer are used to promise-based testing may find unexpected. Jadi, buat teman-teman yang biasanya nggarap pakai promise-based di JavaScript, nah itu bakal ada hal-hal yang nggak seperti biasanya yang diharapkan gitu. Nah, they are intentional, dia sengaja dibuat kayak begitu. Bukan sebuah limitasi teknis, tapi emang sengaja dibuat sama Cypress kayak gitu. Oke, contoh. You cannot raise or run multiple commands at the same time. Jadi, kita nggak bisa ngejalanin 2 CY dalam waktu yang sama. Sengaja katanya. Kenapa ya? Karena kita kalau ngetes kan step by step kan. Jarang kan kita ngetes paralel. You cannot add a catch error handler to a failed command. Nah, jadi kalau sudah error, ya udah error gitu. Nggak bisa di-catch. Bukan kayak codingan JavaScript ya, kalau misalkan di-catch terus kita bisa lanjut lagi. Itu nggak. Dia kalau error ya udah error, stop. The whole process of Cypress, semua proses Cypress, and what it makes different from other testing tool is to create a consistent. Jadi tujuannya dia itu adalah membuat hasil tes yang konsisten, nggak flaky, yang nggak non-flaky test yang hasilnya itu sama ya tiap kali di running. Making this happen isn't free. Nah, jadi membuat hal ini terjadi, dia membuat arsitektur yang seperti itu nggak selama ada beberapa hal yang harus di trade off, yang harus di kayak kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, ini bakal seems unfamiliar to developers yang udah biasa working sama promise or other library. Jadi untungnya buat saya yang nggak peduli JS gitu kan, mahasiswa saya itu jagoan JS gitu kan. Dia lahir dengan bahasa JavaScript sudah populer gitu. Nah, saya lahir ketika masih C++ PHP gitu kan. Dan gue nggak begitu peduli nih sama si Promise. Untungnya, ini lebih cocok sama si Cypress. Tapi buat yang sudah biasa garap JS, ini aneh. Kok gini, ini kok gitu. Banyak pertanyaan. Ya udah, salahmu. Kenapa belajar JS duluan? Tapi pada intinya adalah kita ikutin aja apa katanya si yang buat. Itu kan si Cypress bilang kayak begini, kalau mau pakai Cypress ya pakai ini gitu. Kalau enggak ya silakan kamu pakai Phantom.js atau Puppeteer gitu kan. Itu kan bisa dipasangin sendiri gitu. Oke. Nah, lagi you cannot run or raise or run multiple command at the same time, ya kan? Tuh, Cypress guarantee that it will execute all of its command deterministically. Jadi dan identik setiap kali dia dijalankan. Nah, ini effort yang lumayan ya. Karena kalau kita ngetes kan stepnya jelas. Step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini. Nah, kalau kita coding pakai JavaScript yang asinkronus, dia bakal jalanin tiga-tiganya bareng. Nah, kan nggak bisa, nggak mungkin kan. Nah, itulah makanya dia bikin si Cypress ini membuat dia menggaranti deterministik gitu lah istilahnya. A lot of banyak komen Cypress yang mengubah state of the browser in some way. Jadi banyak komen yang bisa mengubah state dari browser. Tantangannya adalah CY request. Dia automatically bakal ngambil get dan ngeset cookies yang dari remote server. Nah, ini juga jarang ada kalau di yang lain. Dia sekalian ngeset dan ngeget cookies. Dan juga bisa nge-clear. Ada komen namanya cy.clear cookies. Clear are the browser cookies. Kemudian klik. Ini juga nge-react application to click event. Ini standar. None of the comment. Nggak ada komen di atas tuh. Important itu apa ya? Nanti ya tak translate. Nggak tahu nih apa nih. There cause side effect. Raising comments is not possible because comment must be run in a controller serial manner in order to create consistency. Okay. Karena integration and end-to-end test primarily mimic the action of a real user. Jadi dia kan niru tuh action user yang sebenarnya. Nah, ada nggak sih semilenialnya user dia bisa ngejalanin double comment dalam satu itu kan nggak bisa kan. Jadi
Makanya kita fokus aja di yang deterministik. Dan yang penting lagi, you cannot add a catch-her handler to a failed comment. Okay. In Cypress, there is no built-in error recovery from a failed comment. A comment that it is assertion all eventually pass, or if one fails, all remaining comment are not run, and the test fails. Nah, ini penting. Jadi dia nggak bisa misalnya kita kasih error handler gitu. Kalau ini error, kalau fail lanjut. Nah, itu nggak dibuat untuk seperti itu. Jadi kita bakal bikin mungkin test case-nya akan lebih banyak daripada biasanya. Jadi kita nggak pakai if else di situ. Ya. If fail gini, if not gini enggak. Tapi tesnya yang kita bikin dua buah tes jadinya. Nah ini, you make me wondering. Nah, how do I create conditional flow using if else? So that if an element does or doesn't exist, I choose what to do. Nah, the problem with this question is that this type of conditional flow ends up in being not deterministic. Jadi kita bisa memperkirakan gitu kan. Ini bakal artinya bakal sulit. Nah, tes yang jalan bisa behave differently, which makes them less deterministic and consistent. Jadi nggak bisa diperkirakan dan nggak bakal konsisten. Pada umumnya, there are only handful of very specific situation where you can create a control flow using Cypress comment. With that said, as long as you are aware of the potential pitfalls with control flow, it is possible to do it in Cypress. Okay. Nah, you can read how to do a conditional testing. Kalau saya sih kalau mau bikin conditional testing ya bikin 2 tes. Ya, 2 tes sengaja dibuat elemen yang ini gagal biar nanti kita ngapain. Daripada membuat if else di test code ya. Karena kalau udah ada if else-nya itu sama aja dengan ngoding code aplikasi biasa kan, bukan ngetes. Ngapain gitu. Nambah-nambahin kerjaan. Tapi nanti kita baca aja nih sih conditional testing kayak gimana. Ada nih di bawah. Oke. Asersi mungkin saya lanjut di video selanjutnya aja. Semoga di core konsep yang ini ya, masalah yang komen yang asinkronus, kemudian komen yang jalan serial itu teman-teman bisa paham karena ini penting banget. Oke. Nanti yang assertion saya buat di video sendiri. Terima kasih udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, komen kalau ada yang salah gitu ya. Saya open untuk revisi. Nah, ini bukan ilmu yang sahih banget gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman saya aja. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.